Bapak, Ibu, dan kaum muda yang terkasih, selamat sore. Gula adalah komoditas yang sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan kita. Dari zaman dulu sampai sekarang, secara historis, masyarakat kita tidak bisa lepas dari gula. Kita lihat saja di Pulau Jawa, dari daerah Surakarta ada begitu banyak pabrik gula sampai ke daerah Yogyakarta dan sepanjang Jawa Tengah. Banyak sekali berdiri pabrik industri gula sejak zaman kolonial. Ada banyak perkebunan tebu, ada banyak pabrik gula, dan akhirnya mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Gula laku di dataran Eropa. Akhirnya sarana transportasi, teknologi, komunikasi, alih kebudayaan dan peradaban pendukung industri gula masuk ke tanah Jawa dan menyejahterakan masyarakat. Mungkin itulah kita mendengar ungkapan ada gula, ada semut. Tidak ada teh disajikan di daerah Jawa Tengah tanpa gula. Seakan-akan semakin banyak gula, semakin mantap menyajikan teh. Tehnya 1 gelas, gulanya setengahnya. Mantap. Sampai di tataran filosofi, orang Jawa Tengah setidaknya sangat akrab dengan gula. Sehingga tidak mengherankan kalau di dalam budaya Jawa kerap mereka melakukan sebuah tembang atau lagu yang ada unsur gulanya. Nama Storo, dandang gula, gula-gulo, dandang gula. Dandang gula diambil dari nama kata Raja Kediri, Prabu Dandang Gendis yang terkenal sesudah Prabu Jayabaya. Dandang gula diberi arti ngajeng-ngajeng kasayan atau bermakna menanti-nantikan kebaikan. Kegandangan artinya cita-cita, angan-angan atau harapan. Gula legi, manis, indah, enak. Maka dandang gula ini diciptakan untuk menceritakan angan-angan, cita-cita atau harapan yang indah masyarakat Jawa pada zaman dulu. Harapan untuk bisa menggapai kemanisan, menyenangkan kehidupan yang damai dan menyenangkan. Seseorang yang sedang menemukan kebahagiaan itu diibaratkan lagunya Dandang Gula. Dan semua orang berusaha mati-matian untuk bisa sampai kepada realitas manisnya gula kehidupan. Entah itu dalam hidup keluarga, usaha, persaudaraan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain, semuanya itu dikejar agar bisa sampai kepada realitas manisnya gula kehidupan. Seperti tadi, ada gula, ada semut. Semut mengejar manisnya kehidupan, karena di sana ada impian dan harapan yang sangat besar. Pengharapan akan yang manis dalam hidup itu bisa dirasakan. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, gambaran yang serupa dihadirkan dengan sangat apik oleh Lukas. Ada gula, ada semut. Digambarkan di sana orang-orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kemanapun Yesus pergi, mereka ikut. Ke daerah sini Yesus pergi, mereka ikut. Ke daerah sana Yesus pergi, mereka ikut. Berduyun-duyun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disamaratikan dengan berbondong-bondong, berturut-turut dalam jumlah yang sangat besar. Dalam kitab suci, kata berduyun-duyun ini ditemukan banyak sekali, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kitab Keluaran, kalau kita ingat, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, digambarkan di Keluaran 16 ayat 3, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan.
Jadi perkemahan semuanya penuh dengan burung puyuh, berduyun-duyun. Atau dalam kitab Yesaya, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Mereka berduyun-duyun mengikuti Yesus. Yesus pergi ke sini, mereka ke sini, Yesus pergi ke sana, mereka ke sana. Persis seperti kalau kita menaruh gula di sudut meja, semua semut pasti akan datang ke sana. Kalau gulanya kita pindahin ke tempat yang lain, semutnya juga ikut pindah. Maka rumusan tembang dandang gula ini menjadi sangat bersuara dalam realitas Yesus dengan para pengikutnya. Ada gula, ada semut. Semua orang yang mengikuti Yesus tahu siapa Yesus. Yesus adalah harapan indah dan manisnya kehidupan yang selama ini mereka cari dan nantikan. Yesus adalah cita-cita, angan-angan, dan harapan mereka. Yesus adalah gula itu sendiri, yang manis, legi, layak untuk dikejar dan diperjuangkan. Siapa sih yang tidak menginginkan harapan akan manis dan indahnya kehidupan? Itulah mengapa semua orang berduyun-duyun, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Nah, permasalahannya adalah tanggapan dan reaksi Yesus terhadap banyaknya orang yang mengikuti Dia dan mau menjadi muridnya ternyata tidak terduga. Tanggapannya Yesus apa? Dalam Injil Lukas digambarkan ketika Dia berbicara, kalau orang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Yang kedua, barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak dan Ibu yang terkasih, jangan sampai kita terjebak bahwa Yesus seakan-akan mau mengajak kita untuk membenci orang tua, membenci pasangan hidup kita, membenci anak-anak kita, dan bahkan membenci nyawa kita. Dengan apa yang Ia katakan kepada para pengikutnya, Yesus sebenarnya sedang menyampaikan sebuah nilai keutamaan hidup beriman yang luar biasa. Yang pertama, tentu berbicara tentang pentingnya kualitas dan bukan sekedar kuantitas. Yesus tahu bahwa banyak orang mengikuti Dia hanya karena ikut-ikutan, hanya karena tren, atau hanya karena mau mengejar, merasakan, dan mencicipi, hanya mau menjadi konsumen dari rahmat dan belas kasih Tuhan, tetapi bukan untuk menjadikan Yesus sebagai tujuan hidup mereka semua. Semua orang mengaku diri sebagai pengikut Yesus, murid Yesus, tetapi tidak semua orang sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai tujuan akhir hidupnya. Hanya mau menjadi konsumen saja yang mencicipi rahmat dan belas kasih Yesus. Maka pada permenungan yang pertama, kita diajak untuk merefleksikan kualitas hidup beriman kita, yang bukan cuma sekedar pengakuan dan identitas semata, tetapi ekspresi aktivitas kita itu akan seperti apa dan bagaimana. Sekali lagi, bukan soal identitas, tetapi aktivitas. Untuk apa menjadi Katolik? Untuk apa beriman sebagai orang Kristiani, tetapi tidak ngapa-ngapain? Semua orang bisa mengaku diri identitasnya sebagai pengikut Yesus. Semua orang bisa bilang saya orang Katolik. Semua orang bisa berkoar kemana-mana, banyak bicara, banyak bergosip, berkomentar tentang gereja sebagai identitas imannya. Bangga akan identitas, tetapi tanpa ada aktivitas sama sekali tentang imannya. Misa ke gereja tidak pernah, mengajak keluarga dan anak berdoa di rumah juga tidak, aktif di gereja tidak, devosi, novena pribadi juga tidak, mengamalkan amal kesalehan dengan doa, tanda salib,
retret, rekoleksi, atau kehidupan menggereja juga tidak. Misa di lingkungan, pertemuan di lingkungan juga tidak. Mempraktekkan keutamaan Injil kepada sesama maupun persaudaraan juga tidak. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bersembunyi di dalam kerumunan, bersembunyi di dalam gerombolan. Kebanggaan semu akan identitas, tetapi sesungguhnya nol besar. Tidak ada aktivitas sama sekali yang bergerak dan menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidupnya, seperti orang yang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Dalam konteks ini, tidak heran kalau Yesus menyampaikan untuk tinggalkan semua, bapak, ibu, istri, anak, dan nyawa. Ikutilah aku. Bangga bukan karena gereja kita ber-AC, tetapi banggalah karena di dalam gereja ini ada aktivitas doa. Bangga bukan karena di rumah kita ada berbagai macam fasilitas yang nyaman, damai, tentram, tetapi banggalah karena di rumah kita ada aktivitas doa bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, di mana kita bersama-sama memelihara iman di dalam rumah. Banggalah bukan karena kita memiliki rosario yang indah, yang mahal, yang belinya dari mana-mana, tetapi banggalah karena kita menggunakan rosario itu dalam aktivitas doa kita. Banggalah bukan karena identitas iman yang kita punya, tetapi karena kita mengekspresikan iman kita dengan maksimal menuju kepada Tuhan. Bersyukurlah atas aktivitas sebagai murid Yesus, dan bukan cuma karena kebanggaan semu akan identitas. Mungkin di sini kita bisa mengerti mengapa Yesus hanya memilih muridnya 12 dan bukan mengejar sebanyak-banyaknya orang dipilih menjadi muridnya. Bukan yang banyak akan menjadi baik, tetapi yang baik akan menjadi banyak. Permenungan yang kedua yang bisa kita refleksikan bersama adalah berkenaan dengan perkataan Yesus, kalau tidak mau memanggul salib dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Menjadi orang Katolik adalah mengikuti jalur prestasi dan bukan jalur sensasi. Orang bisa bikin banyak sensasi dalam hidup beriman, tetapi nol dalam prestasi. Kalau di gereja hanya mengejar sensasi, mungkin lebih baik kita pindah agama saja. Prestasi kita adalah bagaimana kita mau memanggul salib yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita setia mengikuti Dia. Tuhan mempercayakan keluarga, mempercayakan anak-anak, mempercayakan suami, istri, mempercayakan orang tua kita, mempercayakan pekerjaan, usaha, mempercayakan pelayanan di gereja. Semuanya dianugerahkan kepada kita. Maka panggulah itu semua dan setialah mengikuti Dia dengan sukacita. Itulah jalur prestasi umat beriman. Ketika mau memikul salib yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita setia mengikutinya. Seperti Bunda Teresa selalu menyampaikan kepada kita, lakukanlah hal-hal yang kecil dalam hidup ini, tetapi dengan cinta yang besar. Itulah prestasi ketika semuanya ditujukan hanya kepada Allah. Ingat, kita berduyun-duyun mengikuti Yesus bukan untuk mengejar sensasi, tetapi prestasi, agar kita bisa mengarahkan seluruh hidup kita hanya tertuju kepada Tuhan semata dan bukan yang lainnya. Semoga pada garis finish kehidupan kita boleh bersyukur karena diberikan kesempatan untuk berjuang dan mengupayakan serta mengejar keterarahan hidup kita hanya kepadanya. Mari kita belajar dari para rasul.
Rasul Petrus dibunuh, disalibkan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Rasul Yohanes dianiaya, dicemplungin ke dalam minyak, digoreng di minyak yang mendidih. Rasul Matius dibunuh dengan tombak. Rasul Yakobus dibunuh dengan cara dilempari dengan batu dari bait Allah. Rasul Andreas dibunuh sebagai martir. Thomas atau Didimus dibunuh dengan tombak. Rasul Filipus mati disalibkan. Bartolomeus dibunuh, dikulitin, disalibkan. Simon orang Zelot mati dibunuh. Yudas Tadius dibunuh sebagai martir. Matias dibunuh juga sebagai martir. Paulus dibunuh, kepalanya dipenggal. Santo Markus dibunuh, diseret sepanjang jalan sampai mati. Prestasi mereka semua adalah karena kecintaan kepada Yesus, mau meninggalkan segala, bahkan mempersembahkan nyawanya agar diri mereka, hidup mereka sungguh hanya terarah kepada Allah. Mungkin di zaman sekarang kalau Yesus boleh berbicara kepada kita, mungkin dengan kata-kata yang lebih lembut, bukan disuruh meninggalkan atau membenci orang tua, tetapi mungkin berkata dengan kata-kata, tinggalkan dulu handphonemu, tinggalkan dulu TikTokan, tinggalkan dulu Instagram, tinggalkanlah dulu sebentar pekerjaan atau tontonan drakor kamu. Ambillah waktu sejenak, sapalah Tuhan yang hadir dalam keluarga, dalam diri anak-anak, pasangan hidup, orang tua yang masih hidup. Sapalah Tuhan dalam gereja dan kebersamaan dengan jemaat. Sapalah Tuhan yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Tinggalkanlah dulu semua, ambillah waktu untuk berdoa, agar kita bisa sungguh mengarahkan diri kita tertuju kepada Allah. Maka marilah kita bersama-sama melanjutkan doa-doa dan permohonan kita. Kita berdoa kepada semua orang yang kita cintai yang telah dipanggil Tuhan, terutama bagi kedamaian jiwa mereka semua. Kita memohonkan ampun dan memohonkan kerahiman dan belas kasih Tuhan bagi mereka semua yang mungkin kita tahu hidupnya tidak terarah kepada Tuhan. Semoga dengan iman dan cinta yang kita persembahkan, Tuhan menggabungkan mereka semua bersama dengan bilangan para kudusnya di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.